PGRI minta guru honorer Supriyani dapat ikut seleksi PPPK tanpa catatan hukum. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, meminta agar guru honorer bernama Supriyani, yang tengah menghadapi kasus dugaan kekerasan terhadap siswa, dapat tetap mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, tahun 2024 tanpa catatan hukum dari kepolisian. Supriyani adalah seorang guru honorer di Sekolah Dasar Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia diduga melakukan pemukulan terhadap siswanya, MCD, yang merupakan anak dari seorang anggota kepolisian. Setelah kejadian tersebut dilaporkan, Supriyani sempat ditahan oleh kepolisian setempat sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Andoolo. Ketua Umum PBPGRI Prof. Unifah, melalui pernyataan tertulis pada Kamis, tanggal 25 Oktober tahun 2024, meminta agar pihak berwenang mempertimbangkan status Supriyani yang saat ini tengah mengikuti seleksi PPPK dan Program Pendidikan Profesi Guru, PPG. Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian, ujar Prof. Unifah, dikutip dari kompas.com. Menurut Prof. Unifah, PBPGRI percaya bahwa Supriyani tidak memiliki niat untuk menyakiti anak didiknya. Ia juga meminta agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang dihadapinya saat ini. PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya, tuturnya. Guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya, imbuhnya. Lebih lanjut, Prof. Unifah juga menyerukan agar setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice yang menekankan perdamaian dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Ia menegaskan, aparat kepolisian perlu berkoordinasi dengan PBPGRI dan organisasi PGRI setempat dalam menangani kasus yang menyangkut guru, sesuai dengan nota kesepahaman yang telah terjalin antara Polri dan PGRI terkait perlindungan hukum bagi profesi guru. Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian. Karena itu, apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku, ucap Prof. Unifah. Kasus ini bermula dari pengakuan salah seorang siswa yang menyebutkan adanya luka di paha akibat tindakan Supriyani. Ia pun ditangkap dan ditahan oleh polisi. Namun akhirnya penahanan itu ditangguhkan atas izin dari Kepala Pengadilan Negeri Andoolo. Meski sudah ditangguhkan, Supriyani tetap harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Tetangga bongkar keseharian Supriyani, guru honorer bergaji 300.000 dan dituduh pukul anak polisi. Supriyani, seorang guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, saat ini tengah menjadi sorotan. Sebagaimana diketahui, guru SD di Kecamatan Baito ini sebelumnya dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Supriyani sempat ditahan selama 1 pekan di Lapas Perempuan 3 Kendari. Penahanannya berhasil ditangguhkan, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ia pun telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Lalu sidang akan dilanjutkan pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024 dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Terlepas dari kasus yang menjerat Supriyani, terungkap keseharian guru honorer tersebut. Dalam kesehariannya, Supriyani tak bergantung dari satu sumber mata pencaharian. Apalagi, gaji guru honorer yang tak menentu mengharuskannya bekerja lebih giat sehingga waktunya sehari-hari dihabiskan untuk bekerja.
Menurut pengakuan rekannya, Supriyani mendapatkan gaji yang cukup kecil, yaitu 300.000 per bulan. Supriyani harus mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun rumah yang masih seadanya. Salah satu tetangga Supriyani yang bernama Suyatni, 57, menceritakan keseharian sang guru honorer tersebut. Ia menyebut Supriyani jarang berbaur dengan warga. Alasannya, menurut Suyatni, Supriyani banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Setelah mengajar, Supriyani biasanya langsung pergi untuk membantu suaminya. Dia hanya mengajar. Setelah itu pulang langsung ke kebun, ucap Suyatni dinukil dari tribunnyusultra.com, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Kemudian, selama Supriyani dan sang suami tinggal di kediamannya sendiri, menurut Suyatni tak pernah terdengar nada keras dari guru honorer tersebut. Ia juga tidak pernah melihat Supriyani memukul anaknya. Supriyani hanya menegur anaknya jika bermain hujan. Tidak pernah memukul, itu anak-anaknya kalau main hujan dia hanya tegur, ujarnya. Sementara itu, sosok suami Supriyani bekerja serabutan. Ia terkadang bekerja di bengkel dan kadang menjadi pekerja bangunan. Suaminya kadang di kebun, kadang kerja bengkel, kadang juga ikut kerja bangunan, jelasnya. Kasus lebih cepat selesai jika restoratif justice diterapkan. Kasus yang menjerat Supriyani disebut bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Hal ini disampaikan Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna, saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konsel pada Kamis kemarin. Ia menyebut, kasus ini menyita perhatian warga Sultra, bahkan seluruh Indonesia lantaran telah masuk ke sengketa hukum. Padahal, jika menggunakan pendekatan restoratif justice sejak awal, kasusnya bisa lebih baik atau cepat selesai. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, ucap Anang. Meski begitu, ia berharap perjalanan sidang ini bisa memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi Supriyani. Anang juga mengapresiasi pihak pengadilan karena sebelumnya telah menerima penangguhan penahanan Supriyani. Selain itu, Kejari Konsel juga turut menjadi jaminan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini. Di sisi lain, saat sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum, JPU, meminta peradilan dilakukan dengan cepat. Tujuannya agar Supriyani segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dan kasus ini tidak menjadi polemik. Hari ini jaksa tidak hanya mempersiapkan dakwaan, tetapi juga telah mempersiapkan untuk kehadiran saksi-saksi. Bila hari ini perlu dituntaskan, dengan tuntutan pun sudah siap berdasarkan fakta-fakta yang ada, jelasnya.